Dadoske mekenalan sareng adi, sireke dijeke rumah adine, sangkaning sledet penyingakane, sahasana kedang adi ada kena. Oke, Yasa Sega. Ya. Saya manggilnya Yasa apa Sega? Yasa Sega kepanjangan kayaknya. Yasa. Dari dulu taunya Yasa Sega. Tapi tadi lagunya Udang Songket Kenyir. Udangnya mana? Udangnya kebetulan hujan kemarin. Hujan. Jadi belus kok. Belum sempat dicuci gitu. Orang taunya Yasa Sega. Nama asli atau nama populer itu? Nama tambahan sebenarnya. Nama tambahan. Nama Aslinya? Aslinya cuman Yasa aja. Demit orang tua nama Mangadan. Sekan. Yasa gitu aja. Putu, Made, Wayan. Wayan Yasa gitu aja. Oke. Asli dari Karangasem Mangantelu. Angan Telu. Angan Telu sama Angan Tiga sama nggak? Sebenarnya kalau desa saya nggak ada Angan Tiga. Angan Telu desa Antiga, adat, Antiga dinasnya gitu. Oh, tapi Angan Telu, Antiga gitu. Cuma orang kira itu terjemahannya bahasa Indonesia Angan Telu, Antiga gitu ya. Padahal lain. Padahal itu satu satu tempat. Cuman istilah adat dinasnya beda. Nah, kita tidak akan membahas soal perdesaan. Oh, tak kira banyak. Karena saya mau jadi Siapa tahu nih calon pilihan dinas nanti ya. Gini, dari dulu awalnya kan Yasa Sega itu penyanyi. Sekarang belakangan kok tiba-tiba jadi videografernya itu gimana ceritanya? Itulah jalan Tuhan yang harus saya tempuh. Jalan Tuhan yang harus tempuh. Tapi kita start dari penyanyi dulu, Kak, boleh dibilang. Berkecimpung di lagu Bali itu awalnya gimana? Awalnya dari radio, jadi penggemar, kirim-kirim salam, alangkah bahagianya ketika nama kita disebut di radio. Masih pakai kartu pos atau telepon? Udah nulis langsung request. Nulis langsung request gitu. Okay. Itu 2000, belum 99. Masih penggemar. Masih penggemar. Jadi pokoknya di Jawa adalah siaran lagu Bali ya kita kejar ke sana. Sekarang di sini, habis itu pindah lagi ke dari Rumah Merdeka dulu. Satu hari gayanya cuma dengan radio kan, udah pindah-pindah kan. Membalik radio. Ya kalau sekarang kan membalik TV, membalik YouTube. Kalau saya membalik radio dulu. Orang di kamar cuman sambil membayangkan, aman Bang Hendra kumisnya jempe ya sana. Oh, aman Jaya Kumara kayak kumisnya gitu berarti ya. Ya. Jadi imajinasi sendiri. Ternyata setelah ketemu beda. Terutama Jaya Kumara. Baru ketemu. Gila. Jaya Kumara tuh saya pikir badannya kurus. Ternyata sorry beli Jaya Kumara. Memang kurus berkumis tebal ya. Ya kalau kita bilang gemuk artinya awalnya hanya penggemar tok. Tidak berkeinginan menyanyi sebetulnya atau gimana? Nah. Sing Bani berangan-angan jadi penyanyi. Walaupun cita-cita ada, cuman untuk menawarkan menunjukkan diri. Itu? Belum berani. Sampai pada akhirnya, kan dulu kan radio sering karaoke. Lomba karaoke. Bukan lomba. Jadi ada satu session. Oh ya, mereka nyanyi lewat telepon. Datang ke radio. Langsung? Waktu itu Radio Glora, kan Radio Glora di Gianyar. Terus waktu itu nyanyiin lagunya Ari Kencana. Apa ya judulnya? Pokoknya salah satu lagunya Ari Kencana waktu itu. Tiba-tiba orang mengerudukan kok. Karena yang sebelum-sebelum itu kan hanya sekedar biasa-biasa kan bening. Nah mungkin suara saya dengar bagus. Oke. Layu Meberarakan. Tar dulu. Deh, suaranya bagus enggak? Bagus. Oh ya bagus. Bukannya bagus. Layu Meberarakan. Ya. Oke. Nah, dikira penyanyi. Iya, mungkin aslinya. Dikira penyanyi asli nanti pedengok mau kacau. Nah, itu. Iya, kok dulu lihat orang siaran dan dulu orang pada begini. Nah, itu udah mungkin dari sana terus banyak yang ngomong, begini dulu muncullah kepercayaan diri waktu itu. Sampai pada akhirnya ada konser di Art Center. Waktu itu Beli Jaya Kumaro yang nyanyi. Saya kan kebetulan waktu itu pacar istri sekarang itu kebetulan penari. Jadi mantan pacar sekarang ibu. Terus tak sediain dari latar untuk Jaya Kumaro gitu. Sediakan dari latar, itu free loh, saya biayai semua karena saking ingin berpartisipasi di musik Bali. Berpartisipasi atau gratifikasi? Jangan-jangan abang-bang kesempatan jadi Jaya Kumaranya. Ya, kalau pejabat gratifikasi namanya. Ya. Terus habis itu banyak yang pakai jasa penari saya untuk iringi konsernya. Terus menawarkan diri sama De Antoni. Beli, ajak rekaman sih. Orang lu menyerang kayak tiba-tiba gitu. Cuman nggak diterima begitu saja sama Antoni. Ajak kamu, terus diadu gitu. Anggono siap ya, yuk. Dia tuh lomba, kamu pakai ngetes. Tes malu. Ya. Akhirnya berkali-kali juara, langsung diterima. Nah, setelah itu baru
kenal sama yang namanya Made Adjana waktu itu pas lomba. Made Adjana dari mana ya Pak? Dari Pupuan kalau nggak salah. Dari Pupuan. Oh. Ya. Orangnya gimana? Sipit, kulit putih? Kayak gini mirip persis. Kayaknya saya kenal deh. Persis. Itu pas rekaman sudah jadi, album belum itu yang rilis. Di Angin Segara ya, album Angin Segara. Ya, album Angin Segara itu di apa namanya lagunya Tresna di Serangan. Okay. Jadi kayaknya November, pokoknya beberapa minggu sebelum rilis itu saya ikut lomba mirip artis. Kan Pak Made lomba mirip Widi Widiana dan Petro. Ya. Terus waktu itu kebetulan saya jadi juara satunya. Nah, makin banyak tawaran waktu itu ikut di recording ini gitu. Tapi saya utamakan dulu sama De Antoni karena bagaimana yang mengajak pertama kali. Tapi memang suaranya memang ngikutin Widi Widiana atau karakternya kebetulan sama atau gimana? Pada saat itu saya kira kebanyakan penyanyi stylenya ya, Widi ya, karena kan yang pegang pasar kan Widi waktu itu. Jadi berusaha untuk menjadi Widi Widiana dan kebetulan itu bermanfaat untuk jadi lomba. Tapi itu di awal aja, karena setelah itu kan Yasa Sega mulai ketemu warna sendiri. Ya itu Pak Komang Rake yang punya jasa itu. Jadi suara Yasa tidak seperti itu. Ayo nyanyi lagi, keluarkan karakternya, akhirnya keluar karakter. Lagu apa yang membuat Yasa Sega tuh keluar dari bayang-bayang Widi Widiana waktu itu? Kayaknya apa ya nah? Sebelum Udang Songket Kenjir kan? Ya, sebelum Udang Songket Kenjir. Itu apa ya lagu Nana? Tadi ngesap tadi. Besliunan lagu. Oke. Tapi artinya bahwa akhirnya percaya diri muncul. Tanpa Mbak. Ya, oke. Ya. Mulai percaya diri dengan karakter sendiri dan mulai artinya tawaran-tawaran banyak juga mulai ada gitu. Nyanyi. Bo masa ada di artis? Saya nggak pernah merasa jadi artis sampai sekarang. Itu waktu itu kan, nah biasa kan gini ya, seorang berlomba-lomba ingin rekaman, apalagi banyak penggemar, banyak fan, dan Yasa Sega ya walaupun mungkin banyak yang nggak tahu juga bahwa pada waktu itu dancernya itu adalah calon ibunya gitu, tapi orang berpikir, penyanyi muda, ganteng, suara nulung, pasti Liu nak ngedotin. Liu, pasti banyak fannya kan? Boleh dibilang begitu ya? Nggak percaya diri deh. Artinya fans ada, tapi nggak pernah merasa sebagai artis pada waktu itu gitu ya. Pada saat di panggung mungkin ya, ketika banyak penonton yang antusias mungkin seperti itu. Tapi kalau udah turun dari panggung ya biasa kan. Tetap Yasa Sega seperti biasa gitu ya. Akhirnya tapi nama lagu yang kemudian benar-benar mengangkat itu Udang Songket Kenjir tadi ya? Iya, 2005 itu. DSM ya kalau salah. DSM. Okay. Ya. Kalau itu ada berapa album, masih ingat nggak? Yang pertama Beklang Sirap. Yang kalau album solonya Beklang Sirap, yang Udang Songket Kenjir itu Boreh Kayu, terus Cicing Kesange terakhir. Cicing Kesange yang terakhir. Tapi sebelum itu kan kompilasi juga kompilasi ada, dan setelah itu single dan seterusnya gitu. Ya, nah, tapi kemudian setelah berapa lama Yasa Sega sempat vakum dan akhirnya ternyata kok bisa jadi videografer, itu gimana ceritanya? Memang dari 2008 saya sudah mulai suka ngambil-ngambil video. Jadi ketika berkesempatan ada acara, terus dapat pinjam handycam itu udah luar biasa. Saya waktu masih kerja di bandara. Ya. Jadi ada temen dari Canggu, kebetulan waktu itu saya sering pinjam handycam sama dia. Terus saya dikasih kaset, Mini DV kan, masih Mini DV waktu itu. Yang tolong editin, karena dia tahu saya bisa ngedit kan. Terus saya editin. Mungkin karena kita ikhlas ada balasan ya kok ya. Jadi waktu itu saya editin, setelah jadi saya print CD-nya itu kan di print langsung, bukan tempel. Jadi saya ke Dewa Marhen waktu itu, ngeprint pun saya bayar sendiri. Terus stikernya ada ya? Enggak, bukan stiker, printable, CD printable. Terus setelah saya serahin itu, dia nanya biaya ya, saya memang nggak mengut biaya, banyak sekali teman-teman yang waktu itu saya tawarin loh. Kadang video, silang handycam gitu, tak pakai belajar kan. Nah setelah saya kasih, besoknya ada orang kaya datang ke tempat tinggal saya di Global Cari waktu itu. Nah terus dia nanya, Bapak yang ngedit video ngabennya bapak saya, yang mana itu Pak, yang dibuat sama Mang Edi gitu. Terus dia nanya, kok punya skill kayak ini bagus loh skillnya, kenapa bekerja di tempat itu gitu kan. Dianggap nggak cocok. Nggak cocok. Terus saya bilang karena ini cuma hobi aja, kalau pekerjaan tetap di kantor gitu. Terus dia sempat nawarin,
berapa digaji di sana. Ayo kerja sama saya gaji walaupun tidak ada pekerjaan, saya gaji segitu sebulan gitu. Masih tak tolak, karena waktu itu kan masih cagrang lah bos. Tak tolak, 3 bulan kemudian bos saya kalah tender. Saya bekerja sama orang lain gitu. Mulai nggak nyaman nih, tak telepon tuh Pak Made Sendem dari Pipitan Canggu. Pak De, saya terima tentangnya. Langsung beli alat gitu. Kerja di sana setahunan lah sambil belajar, bekal buku. Dulu saya kerja bekal buku. Tutorial. Bawa Photoshop, terus sama Premiere Pro 2. Itu tak bawa ke kantor kalau kerja. Jauh banget ya versinya ya. Iya, Pro 2.0. Nah itu. Sampai rumah, nggak makan, langsung hidupin komputer, cari yang tadi saya pelajari itu. Nah, terus begitu kerja di Canggu, makin banyak kesempatan belajar. Terus di sana saya dikasih kesempatan marketing, langsung syuting, edit segala macam, ambil sendiri. Awalnya di sana video itu di sana. Waktu itu masih sambil nyanyi atau sudah? Nyanyi masih. Kebetulan anaknya Pak Made ini suka nyanyi juga. Terus disuruh carikan panggung untuk dia. Jadi saya ambil job nyanyi waktu itu sama beberapa provider kan, ikut ajak anaknya ikut nyanyi. Gitu. Akhirnya pada waktu itu mulai berpikir untuk menentukan langkah gitu, ada bahwa cocokan asal dari videografer gitu ya. Iya. Terus kan masih belajar sendiri nih, internet belum seperti sekarang. Teman banyak waktu itu kebetulan, teman-teman yang saya kenal waktu itu Bares Ja Ilmu. Jadi ada mentor saya waktu itu, Gede Purnamo Jaya, yang paling pertama kali mengarahkan ini. Gede Purnamo, habis itu kenal sama Andi Duarso. Andi Duarso juga banyak ngasih ilmu ke saya. Dan yang pertama kali mengajarkan saya video, ada teman satu kampung nih, dari Karangasem. Ketua Caplas namanya. Dia pernah ngajarin saya 1 hari full di rumah. Itu tak sediakan tempat duduk yang empuk buat dia. Jadi, tapi pasti pakai Yulid, belum kenal Premiere gitu. Yulid 9. Dengar nama-nama tuh saya merasa kok jadul sekali ya. Pakai Yulid 9. Terus pernah satu saat saya mau gabungin audio yang kayak ini kan orang ngomong bla bla bla, nginset gambar. Terus ketika di belakang gambar yang tadi pertama dipakai itu ketarik dia kan, nggak bisa matching nih. Telepon dia, tuh di Jone, oh jangan ganggu saya lagi main game gitu di Kenyeri. Nggak ngomong apa, cabut nih semua di rumah. Bawa ke sana pakai motor sampai di Kenyeri, stop dulu main, tolong selesaikan dulu, kasih saya ilmunya ini tak colokin ke TV. Saya udah jadi langsung angkat lagi, tak tinggal mereka. Langsung lanjut lagi. Itu tanpa bayaran sama sekali waktu itu. Masih belajar. Bayaran pertama saya syuting di Bangli waktu itu. Acara ngaben. Dibayar berapa pertama kali? Itu syutingnya dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. 180.000. Termasuk murah ya? Oh gede ya Sanyo Ganto, karena bukan pekerjaan saya loh. Iya. Padahal kalau biaya produksinya kan handicap kebetulan Manyileh. Terus kita beli mini DV 2, waktu itu 25-50 ribu lah. CD, ngeprintnya kan kita ngeprintnya ke ini, ke foto cetak. Lumayan itu 12R. 12R apa 10R jumbo itu waktu itu pakai cover DVD. Ya, dapatlah sedikit. Tapi banyak rasanya karena bukan pekerjaan, karena kita mau lakukan itu dengan kesenangan hati, dengan hobi. Di mana letak perbedaan kesenangannya gitu sebagai penyanyi dan videografer? Sama-sama asik sih. Sama-sama asik, cuman perbedaannya ketika kita main di belakang layar tidak terlalu dengan penampilan terus sih harus gini, baju sih. Kalau udah di penyanyi mau nggak mau harus perhatikan penampilan gitu ya? Iya, terutama kostum. Kostum apalagi sekarang sosial media, apa ini menggending bajunya angon, main puan menggending bajunya. Tadi baju ini yang segala baju kayak penyanyi kalau kalau sekarang saya nggak pernah beli baju, mana ide ya baju. Saya peduli karena belakang di balik layar gitu ya. Iya, makanya kalau ada tawaran nyanyi berpikir banyak lah. Tapi ini jadi pembuat video klip akhirnya banyak. Iya, setengah jadi ini sekarang. Jadi payuk jakar lah istilah Balinya. Nah, itu pernah nggak mengalami adanya ketika peralihan itu awalnya pekerja kantoran, sekarang full ke videografer ini kesulitannya di mana bagi Aso kira-kira? Apalagi kan kalau pekerja kantoran kan sudah pasti misalnya penghasilannya. Videografer ini kan bisa jadi musiman atau fluktuasinya sangat tinggi. Kebetulan transisinya itu gini, jadi masih ketika dulu saya kerja di bandara, habis dari bandara kan di Canggu ngantor juga setiap hari. Cuman dikasih kebebasan sih sama bos, karena kalau memang ada pekerjaan di rumah kerjakan itu, kalau ada waktu ke sini gitu. Tapi tetap digaji. Ya mulai dah ada pekerjaan, ketika kita dapat pekerjaan, hari ini kita kerja, misalnya full ngambil wedding seharian, mau libur aja dulu.
kapan fit, nanti datang ke kantor edit gitu. Ya, jadi dari sana kita beradaptasi dengan dunia baru. Ya, artinya ininya nggak terlalu, adaptasinya nggak terasa sih. Pada waktu itu sudah mulai benar-benar mengurangi menyanyi, stop sama sekali atau gimana? Masih nyanyi. Masih sambil nyanyi juga? Kan masih gondrong. Masih gondrong. Ciri khasnya gondrong gitu ya? Masih, cuman milih sih, milih-milih. Terus kalau bendoran sama syuting ya tetap utamakan syuting dulu gitu. Apakah Yasa merasa bersyukur nggak dengan kesempatan jadi videografer itu? Karena ketika kalau full misalnya Yasa bersaing di lagu pop Bali sekarang, mungkin zamannya udah berubah. Iya. Eranya udah berubah barangkali. Sangat-sangat bersyukur. Ini sekarang bisa jadi penghidupan lah untuk keluarga saya. Karena kalau mikir skill, banyak kok yang lebih pintar dari saya. Lebih pintar, pekerjaannya lebih bagus. Tapi karena mungkin kita bisa membuat situasi nyaman. Menjaga pertemanan. Menjaga pertemanan. Lagi pula, saya sudah berkecimpung di Pop Bali sebelum jadi videografer. Jadi mungkin mereka lebih percaya gitu. Artinya ada background-nya, latar belakangnya jelas kan gitu ya. Ya. Tapi di sela-sela kesibukan menggarap video itu masih tergoda menyanyi juga kan gitu ya? Nyanyi di rumah aja paling karaokean. Rekaman? Rekaman belum. Oh iya, kemarin sempat yang di Kemarin kan 2017 Buaya tuh gimana? Ya, itu 10 tahun, setelah 10 tahun Off. Nggak masuk dapur rekaman. Ya. Pas main di Sulawesi, ada nyanyi sih waktu itu, nyanyi di Sulawesi. Kebetulan Yantawan ngajak ke Sulawesi untuk syuting. Sama Ari Kencana waktu itu. Terus Yantawan dengerin saya lagu Buaya Vegetarian tuh, enak sekali lagu ini. Terus tak bilang sama Ari Kencana, Rik, benar ngidang enak lagu caro kene yang tuh lagu Kerem Gending bin. Siap gitu Ari Kencana. Pulang Ari Kencana, saya masih 3 hari masih di sana. Tak dengerin terus makin enak lagu ini. Yantawan tak rehian, bang lagu nena. Setelah hari ketiga udah ngomong dia, kok suka lagu nena gitu. Yantawan bilang iya, karena bukan karakternya dia, tapi dia suka lagu itu. Geningan lagu itu yan, nak musik bu pragat gitu dia bilang. Rekaman jadi arto kenyanan gitu, langsung dikasih sama dia. Dan memang jodohnya dengan itu ya? Jodohnya mungkin. Masih ingat liriknya? Masih dong. Boleh nyanyikan dikit? Sing ada sejarah buaya vegetarian, ya demen ngamah be aneh seger. Sekarang masih jadi buaya? Buayanya udah nggak vegetarian lagi ya? Udah cemplungin itu artinya gini, 10 tahun tidak nyanyi, terus kemudian keluar buaya vegetarian, ternyata masih banyak yang ingat gitu dan ya sehingga orang masih ingat gitu ya? Atau itu penggemar baru semua yang belakang? Banyak kan sih teman-teman lama kok. Penggemar lama masih ada gitu ya? Masih. Artinya bahwa kehadiran Yasa Sega di lagu Pop Bali masih tetap ditunggu gitu sebetulnya? Nggak tahu ya, ditunggu atau udah dilupain. Tapi yang jelas di setiap kesempatan, misalnya ngambil-ngambil liputan itu masih banyak yang ingat. Walaupun tampangnya sudah jauh berubah, udah bodoh gadis sekarang gitu. Tapi ini Buaya Vegetarian kan tahun 2017, 5 tahun berselang, belum tergoda lagi rekaman baru. Sempat bikin Rai Penny waktu itu ngasih lagu Anak Rantau Mengumpul di Kampung, sempat dikasih. Udah rilis 2019 kayaknya itu. Yang itu tentang anak-anak Karangasem, yang di Denpasar. Betul. Apa Sekar ya namanya? Iya. Sekar Karangasem gitu ya. Semeton Karangasem. Semeton Karangasem. Itu 2019, setelah itu belum tertarik lagi. Belum tertarik karena tidak ada lagu yang cocok atau karena makin nyaman di videografer aja? Karena kalau nyanyi kan mungkin duitnya, ya barangkali kan orang bilang kalau videografer begitu selesai syuting, edit, bayar. Kalau nyanyi ngadalin YouTube, nunggu viewer dulu kan. Kalau nyanyi juga lebih enak kok sebenarnya. Nyanyi pulang udah nggak bawa PR, udah bawa duit. Kalau nyanyi panggung. Kalau syuting ya habis ada kerjaan lagi gitu ya. Masih nunggu sekian hari dulu, ketakutnya di rumah, edit. Di antara pekerjaan dari nyanyi, kemudian dari videografer tersebut, peristiwa apa yang paling berkesan bagi Yasa yang tak akan terlupakan gitu nggak? Yang nyanyi pernah saya dikejar sampai ke hotel. Cowok apa cewek? Banyak cowok cewek. Cowok cewek ngejar sampai ke hotel. Iya. Waktu itu di Karangasem, di Padang Bayi. Iya. Padang Bayi acara partai, kalau nggak salah 2004 ya, 2004 menjelang pemilu.
saya nyanyi sendiri. Sudah nggak pede karena Masanya. begitu banyak. Apakah selera dengan lagu saya dengan penyanyi dekat juga kan? Itu kampung mungkin. Nah, habis nyanyi itu kita turun, udah rame nih, pakai apa aja bakat banau ngejen tanda tangan. Entah kulit baygon, entah apa itu. Kulit sabun dan apa ya. Terus turun nggak bisa kita nggak bisa lewat nih karena kerumunan orang kan. Akhirnya ada pecalang pakai motor nih, wong ditembus di barisan orang. Bawa saya ke hotel, tahu mereka saya nginep di hotel masih dekat sih. Candi Dasa ya? Nah, masih di Padang Bayi. Di Padang Bayi. Rame ke sana. Ramenya itu karena pengen ketemu minta tanda tangan atau gimana? Pengen minta tanda tangan, bukan pengen minta duit. Ternyata Tayan masih baru penggemar gitu ya? Tayan, di Art Center juga pernah waktu itu. Nah, kayaknya kita waktu bikin sinetron itu kan terakhir. Iya, saya lupa. Ya. Ini mungkin sedikit nostalgia ya. Ya saya nyaris jadi pemain sinetron televisi. Udah sempat sih beberapa episode itu. Beberapa episode sudah tayang. Itu nggak ada niat kepingin melanjutkan jadi acting juga. Karena itu kalau tidak salah, ini mungkin sedikit cerita, itu sekitar tahun 2003-2004 ada dari Wayang Selikur memproduksi satu sinetron judulnya Setangkai Mawar untuk Nengah. Nah, ini Nengahnya ada di sini. Itu boleh cerita nggak gimana kelanjutannya sinetron itu dan kenapa nggak tertarik untuk main lagi? Gimana ya kalau main berakting di depan kamera itu kalau video klip oke lah. Tapi kalau untuk apa namanya? Intonasi saya masih belum pede kok. Kalau intonasi, kalau video klip kan intonasi itu disembunyikan sama audio. Ya. Kalau diajak adu acting itu masih belum pede sih. Kalau dulu kan memang kita diarahkan ada sutradara, sutradaranya ada Bli Manjape, ada Erik EST, terus ada Made Adnyano, almarhum Budi Putri Indrawang gitu. Jadi ada sekian orang yang mengarahkan. Kalau nggak bisa nangis gimana cara Japu itu hebat ya orang nangis. Benar-benar gewar-gewar saya waktu itu. Bli Manjape mudah-mudahan nonton ya dan masih ingat. Ya, beliau salah satu orang yang membesarkan saya di musik Bali. Termasuk memproduksi album Bekalang Sirap ya? Jadi di Pop Bali saya dibesarkan sama Bang Hendra. Terus Radio Yuda ya? Pak Adnyano, terus Bli Manjape. Kalau Pak Adnyano itu di media dia. Biasanya DJ ada konser, saya datang ke sana walaupun saya nggak harus tampil, tapi saya berusaha. Dia penggemar nggak? Dia penggemar Yasa Sega nggak? Kayaknya. Jadi gimana caranya biar besok muat di Denpos? Iya, biar langsung waktu itu. Tapi gini, kalau soal acting tadi, pernah jadi model video klip juga kan lagunya Ray Penny kan juga model video klipnya Yasa Sega juga? Pernah. Jadi waktu itu ada beberapa... Sing Lampugan ya kalau nggak salah? Iya. Ada beberapa talent yang ditawarkan sama Rai, kebetulan kurang cocok. Kurang cocok bukan berarti mereka nggak bisa acting. Mukanya kurang memelas? Mukanya kurang memelas, mukanya terlalu ganteng. Joe kan suaminya kayak dia. Sempat dia dipakai pemeran utama, nggak cocok, dia terlalu bersih. Terlalu bersih, terlalu ganteng, jadi dia pakai bos aja. Ya, akhirnya terakhir nih, udah di terakhir, oke saya aja langsung Eka tak suruh rekamin saya, nanti saya adegan seperti ini. Itu ekspresinya karena memang kisah nyata lagi ada beban atau gimana? Kayaknya menghayati sekali. Beban ada, cuman nggak nyambung sama itu sih beban. Oh, beda ya beban. Sih. Jadi mencoba peran. Kemarin juga di video klipnya Ray Penny yang duet sama Ayu Saraswati, juga dipaksa sama Ray ikut di sana, cuman perannya sebagai fotografer. Oh, yang ada Yong Sagita ya? Betul. Itu kan artinya bahwa nyanyi oke, videografer oke, acting juga oke. Ada bidang lain apa yang kepingin ya saya lakukan tapi belum kesampaian? Saat ini belum sih. Nggak ada niat misalnya pingin bikin sesuatu atau apa gitu misalnya? Belum terpikir sih. Berarti nggak ada di rekaman lagu Pop Bali pun nggak ada planning mau ngapain lagi? Belum. Untuk ini belum. Polos sekali ya. Artinya mengalir aja gitu ya? Mengalir aja, karena kita kayak videografer kan awalnya emang nggak pernah terpikir menjadi pekerjaan. Tapi emang begitu sih, kebanyakan seniman seperti itu. Jadi mereka bekerja, menggeluti semua itu dari hobi dulu.
Seperti De Arthur dulu kan dia ngamen-ngamen, main ini, terus gabung ke Pangkuala sempat, tahu-tahu jadi arranger. Iya. Tidak semua, saya kira semua teman-teman penyanyi, seniman yang sukses sekarang, yang bisa, artinya bukan sukses, bukan berarti kaya ya. Artinya bisa menghidupi keluarga dari seni itu awalnya ya dari hobi-hobi seperti itu. Jadi karena itu diikuti dengan hobi, jadi artinya mereka bisa tidak terlalu banyak beban gitu target itu jadinya kan. Nggak bisa kita, nanti saya mau jadi ini, ya pokoknya kamu laku malu, harus megaya, harus dari pace, susah ya kayak. Nggak selalu kan. Iya, selalu. Ada satu lagi, sekarang kan banyak orang yang berpikir untuk mengorek-ngorek lagi koleksi rekaman lama untuk diproduksi ulang, entah dengan irama baru atau misalnya cuma aransemen baru ganti disc musik atau apa. Ada nggak niat ya Sega untuk mengulik lagi lagu-lagu lama? Kemarin sempat, cuman setelah beberapa waktu berjalan udah hilang niatnya. Kenapa? Kenapa ya? Karena mungkin sibuk di belakang layar. Seperti saya bilang tadi, udah nggak pede sebenarnya. Nggak pede tampil lagi. Podcast aja udah berapa kali dia hubungi. Sebenarnya saya bukan sibuk. Saya baru tahu ternyata alasannya. Ini dia. Kenapa ya Sega lama kita bujuk tidak bisa? Karena ternyata dia nggak mood gitu, bukan karena sibuk dan oke, fine. Pede, bosan, berangkat kan baju apa ya? Saya baru tahu, padahal di panggung pede ya. Pede. Bedanya di panggung dan di depan kamera apa? Padahal kan di panggung lebih banyak orang yang lihat. Justru itu, kalau di panggung semakin banyak orang semakin pede. Jadi mereka udah pasti mereka mau nonton kita lah. Makanya pede. Kalau ini yang menyaksikan kamera gitu ya? Iya, kamera. Nggak bisa diajak berdiskusi. Ekspresinya kamera nggak kelihatan. Kalau orang kan kelihatan. Ekspresinya flat terus. Ya, lenging. Oke. Yang terakhir, apa komentar ya Sega terhadap perkembangan lagu Pak Bali saat ini? Kalau sekarang nggak kebayang ya, sampai bisa sejauh ini. Semarak ini ya. Kalau dulu kan waktu terakhir album di GDA itu 130 album ya, yang GDA ya, berapa itu? Yang tahun 2005 itu 130 album dan grup band itu hampir 60 album. Itu sudah sangat-sangat semarak waktu itu. Ya, kaset ya waktu itu kan. Kaset. Coba itu dari 130 album kalau lagunya ya rata-rata 10. 130 ya? Sekarang 1.300 lagu. Bayangkan. Setahun ini berapa lagu? 1000. Kalau Yasa kan karena jadi videografer juga, tahu juga perkembangan teman-teman yang bikin video klip. Jumlahnya sekarang ini sampai nggak 1000 kira-kira setahun lagu Bali yang beredar? Kayaknya sampai kok. Sampai, karena banyak yang tidak terekspos juga masalahnya. Iya. Hampir setiap hari. Setiap hari itu lebih dari satu lagu loh. Pasti ada yang baik sebagai perorangan, ada yang produseri, ada yang digarap video lirik saja sekedarnya, ada banyak ya, hampir 1000 ya. Gitu. Sekarang juga banyak tumbuh produser-produser baru kan sekarang dengan era digital seperti sekarang, banyak yang paham itu, jadi cukup banyak ada kayak Bieng Cemara, terus Gungalit Semaro yang dulu selalu bermuncul ya, Gungalit Semaro lama nggak muncul, tiba-tiba sekarang muncul lagi ya. Gitu. Terus beliau recycle cipta-ciptaan yang lagu-lagu lama ya, dengan mengambil penyanyi-penyanyi yang sudah populer kan. Banyak sekali. Terus Ayu Saraswati juga sekarang udah mulai lagi. Artinya kan bahwa lagu pop Bali ini sangat-sangat prospektif betul sekarang ini ya. Tinggal bagaimana melihat peluang kan. Iya, melihat peluang dan mengelolanya. Dan yang pasti kita tunggu kapan Yasa Sega mengeluarkan lagu baru lagi. Mudah-mudahan. Oke, ini dari Sasya nanti ditunggu katanya. Udang songket kenyir, jangan sampai sekarang nggak kenyir lagi udangnya, malah lukus nanti nggak bagus kan kelihatan kan. Ya, terima kasih Yasa sudah berkenan hadir walaupun dengan agak sedikit terpaksa katanya tadi karena hampir nggak percaya diri. Semoga tetap kreatif ya, berkarya di balik layar dan ditunggu lagunya, dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.